Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhidahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kegiatan dan ibadah kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapat kebaikan, maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid alun ada. Amin. Nah, kalau mulai kok dulu lah disaksikan lah dari Allah kan. Awak sangko masjid jo gitu kan. Masjid Kuba gitu kan. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus mushola Kuba rahimakumullah yang hadir, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan dengan ucapan-ucapan kita itu kita selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Mudah-mudahan ucapan itu menjadi doa. Kan seperti itu. Jadi kita berharap ucapan-ucapan itu menjadi doa. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita bicara masalah yang berkenaan. Kemarin kita jalan kue. Kelebihannya ibu ya. Jadi kapatang lah di panciang kini yo entah panciang langsung ya. Baik, Bapak Ibu. Sama sambil badiang nasi masak ya. Baik, Bapak Ibu hadirin. Jadi kalau ada beko yang awak akan diskusikan, didialogkan boleh. Tanya jawab, Pak. Pembahasan kemarin kita membahas masalah yang berkenaan dengan sholat sunnah. Dan sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal, berkenaan juga dengan peristiwa kelahiran atau diutusnya oleh Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah bagi umat. Jadi mulai dari sekolah, kampus, kantor, dari masjid ke mushola, dari mana saja itu sudah banyak mengadakan peringatan-peringatan. Terutama membahas, mengkaji masalah yang berkenaan dengan yaitunya kelahiran baginda Rasul atau hikmah, manfaat, faedah Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu memang terjadi dan tidak bisa kita pungkiri, kita hindarkan, dan semua itu adalah atas kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabiul Awal ini kan Allah mengutus seorang rasul, nabi, rasul lengkap sudah, dan gelar tertinggi beliau adalah Habibullah. Tidak ada manusia yang mendapat gelar, yang mendapat predikat setinggi daripada Nabi Muhammad. Tidak ada. Habibullah. Habibullah itu artinya kan kekasih, orang yang terdekat. Kalau Nabi Ibrahim itu Khalilullah, wakil Allah. Tetapi kalau Nabi Muhammad itu pilihan. Bahkan kalau dalam hadis Qudsi Allah menyatakan
Aku tidak akan menciptakan langit dan bumi ini ya Muhammad kalaulah bukan karena engkau ya Muhammad. Begitu Allah menyatakan. Jadi langit je bumi ko secara tujuh isi kasadonyo diciptakan Allah dek karena Muhammad. Begitulah. Itu kehebatannya. Yang kedua, namaku tidak akan disebut oleh hambaku kata Allah kalau namamu tidak terbawa ya Muhammad. Tuh kehebatannya itu. Di mana tu Bu? Nama Allah tidak tersebut kalau tidak terbawa nama Nabi, gitu. Dalam syahadat. Jadi awak orang Islam harus tahu tuh. Maka ada namanya syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah tu ke Allah tu. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah tu Rasul tu. Tidak sah syahadat seseorang kalau hanya ke Allah saja. Tidak diterima kalau hanya ke Nabi saja. Kedua-duanya harus. Dan tidak boleh dirubah. Ditambah tidak boleh. Karena ada juga manusia-manusia yang coba untuk menambah-nambah gitu. Jadi itu sudah qat'i, itu sudah baku. Itu kehebatan sang baginda Rasul itu. Makanya dalam Al-Ahzab 21 itu Allah menyatakan ada pakai kata-kata taukid di situ. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itulah hafal lah ya tu dia awak tu lah biasa tu. Sungguh, tu taukid tu artinya penguat. Coba Allah bersungguh kata. Sungguh. Jadi kalau sungguh tu penekatan yuswana yo tu. Udah ada pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang baik bagimu. Begitu kata Allah. Jadi ambillah, contohlah, pedomanilah. Gitu. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu adalah sudah lengkap semuanya. Seluruh aspek ada pada beliau itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kini nam perlu dewa karena berkaitan dengan dengan Rabiul Awal itu yang perlu dewa dan kawak contoh. Kan itu yang perlu. Yang pertama kali yang akan kita contoh, yang akan kita ikuti itu, yang tidak boleh tidak adalah keimanan, keyakinan beliau. Memang keyakinan Rasul itu tidak sama juga kekuatan keimanan beliau, tetapi kita sebagai umat pengikut harus mengikuti. Itu teorinya. Karena dalam Al-Quran surah Al-Fat surah 48 ayat 29 itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Muhammad itu Rasulullah. Orang-orang yang bersama pengikut Nabi Muhammad itu satu, asyidda 'alal kufar. Dia bersikap keras, tegas, nama-nama itu disiplin terhadap kekufuran. Seluruh yang namanya kufur harus tegas kalau pengikut sebagai pengikut Nabi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran itu. Ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama manusia. Tidak boleh tidak. Yang berang tarui saya tidak namuah doh. Baru-baru si paru itu tidak doh. Ruhama ubainahum. Karena Nabi Muhammad itu pengasih penyayang. Bukan hanya kagum teman, tetapi lawan juga kagum sama beliau. Kan hebat itu. Kalau teman tu biasa tu, maka kawan awak mah. Tapi lawan tu musuh. Kagum, itu kan luar biasa itu. Makanya kalau di dalam hadis banyak diriwayatkan, kalau engkau ingin tahu seseorang itu baik, tanya sama tetangganya. Gitu. Jadi kalau ingin tahu awak seseorang itu baik, tanya kepada tetangga. Si anu tu gitu. Rasul kayak gitu. Lawan saja kagum, salut. Ruhama ubainahum, berkasih sayang. Jadi berkasih sayang itu sesama makhluk, bukan hanya sama manusia sifatnya. Makanya dengan penuh rahmah, kasih sayang. Kemudian yang ketiga kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Fat itu ayat 29 itu, tarahum ruk'an sujjadah. Kalau pengikut umat Nabi Muhammad itu, ini yang penting bagi kita harus ruku dan sujud. Tidak boleh tidak tu dah. Kalau mengaku sebagai umat Nabi, awak tidak nama ruku, tidak nama sujud, tidak nama salat dah, itu bohong itu.
panduto dalam agama. Tidak benar itu. Mungkin paling-paling ucapannya saja. Lain di mulut, lain di hati. Sama gitu tuh. Itu tidak betul tuh. Kalau betul kita orang Islam, lakukan setidaknya rukun Islam tuh. Batu orang awak beriman, lakukan rukun iman. Kan itu setidaknya. Nah, di solat dah boleh indah. Balik ke situ balik. Nah, masuk kaji awak yang kepatang kan, masalah solat sunnah ada ibu-ibu yang bertanya petang mah. Itu ibu-ibu tanya. Mana hafal mana? Gitu kan. Jadi penting bagi kita ibadah solat itu sangat menentukan. Solat menentukan situasi dan kondisi seseorang itu. Buktiye. Satu, kata Rasul, bainal abdi wal kufar tarakus sholah. Beda antara hambaku, umat pengikutku, dengan orang kufar, orang kafir adalah solat. Kalau nyo solat umatku, ndak solat indak, akan jaleh toh. Jadi kalau orang ndak solat itu dikecian orang kafir, iyo. Ndak ada, memang orang kafir. Kalau dalam Al-Quran nanti di akhirat awak bertanya besok, sianu kamanyo di neraka mungkin mas gitu kan. Tu awak turut ke neraka tu, bertanya masalah kakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Ini menjawab qalu tu jamak tu kasadualahnya. Seluruh penduduk neraka serentak menjawab. Jadi solat lado saja mulai daripada Nabi Adam. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ragu gitu kan, solat sudah ada sejak daripada Nabi Adam. Buktinya seluruh penduduk neraka tu yang menjawab saat itu qalu. Jamak tu kasadualahnya. Lam naku minal musallin. Dulu kami tidak solat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin mencari penduduk neraka sekarang ada di dunia, orang yang tidak solat, kan mudah saja itu. Jadi orang yang tidak solat itu adalah penduduk neraka yang berada di bumi. Begitu kata Nabi. Akan itu ancak gunanya menang-nang kaji itu, supaya tidak satu lah ke situ. Assalamualaikum ya taubat saja. Mungkin banyak tinggal solat awak, banyak tinggal puasa awak, namanya sokatu mudo dulu kan. Sokatu dunia kau rasa di awak sadonya. Namun mudo maklum sila katu mudo namanya kan. Parangai yang tabarantah. Taubat sakini. Kata Rasul, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah, taatlah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Wa atsbi'i sayyatal hasanah tamhuha. Iringilah kesalahanmu selama ini, dosamu selama ini dengan banyak kebaikan. Tamhuha, mudah-mudahan dia bisa menghapusnya, gitu. Mudah-mudahan kebaikan yang awak lakukan niko bisa menghapus kesalahan awak selama niko. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, itu lanjutnya itu. Berbuat baiklah kamu sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kalau Allah berbuat baik kepada awak, tidak taban dia mendiang dah. Itu satu. Yang kedua, kata Allah, kalau awak taubat, mungkin atas kekilafan dosa kita selama ini yang tidak awak disengaja, mungkin awak tidak sadar gitu kan. Apakah diterima taubat kita? Diterima. Pasti. Karena Allah menyatakan seperti itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai hamba-hambaku, jiwa-jiwa yang melampaui dirinya. Melampaui itu artinya banyak berbuat salah terhadap dirinya. Kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Itu. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kemudian dilanjutkan, innahu yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya dialah Allah akan mengampuni seluruh jami'ah itu sadonya. Zunub, kesalahanmu. Kan penting itu. Jadi tidak ragu lah doh. Tapi taubat. Itu caranya.
bahas syarat taubat. Nah, balik syarat taubat. Syarat taubat itu tiga-tiganya ada 3. 1, berjanji tidak akan mengulangi lagi. 2, berhenti dari perbuatan itu. Assalamualaikum mungkin dah solat. Kini berjanji walai untuk solat. Berhenti dari perbuatan itu, berarti lakukan solat lagi. Taruh mana rui? Kau dapat lebih banyak. Gitu. Dulu mungkin solat 5 waktu nyo, kini banyakan waktu walai. Tambah jo sunnah. 5 yang wajib tetap 5 juga. Kau tambahlah kau. Sembahyang subuh 2 kali kau. Dah. Gitu. Sunnah apa banyak? Solat sunnah tu banyak sekali, banyak. Ada solat sunnah, ada solat sunnah muakkad, ghairu muakkad, ada sunnah rawatib, macam-macam tu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Itulah makanya begitu maha besarnya Allah mengutus sang Rasul sebagai uswah, contoh tauladan yang baik dari segi keyakinan, dari segi tauhid. Itu perlu awak ikuti Rasul. Rasulullah itu ndak goyah, diambui di angin ndak bahoyak, kokoh, kuat. Gitu. Mau dikejar, keluarga ditindas, difitnah, diadu domba, bahkan sampai mau dibunuh. Itu saat-saat genting itu Bapak Ibu, mau hijrah itu pembunuhan malam itu tuh. Yang ada dalam rumah itu hanya 3 orang. Abu Bakar Siddiq, Rasulullah, dan Imam Ali. Merembuk dalam itu tuh. Sebelumnya itu sudah ada tokoh-tokoh Quraisy itu sepakat sekongkol untuk membunuh pada malam itu. Siapa yang akan dibunuh? Muhammad. Itu beratnya. Jadi kalau dakwah itu Bapak Ibu memang ada tantangan. Kalau dakwah majajak salat itu biasanya tuh. Tapi kalau dakwah sudah mengarah kepada keyakinan seseorang, merubah keyakinan kepercayaan seseorang, merubah masalah ketuhanan seseorang, sudah berkaitan dengan hal-hal sifatnya mencegah dari yang mungkar, itu ada tantangannya. Kalau ta'muruna bil ma'ruf mungkin balon bare. Suruh manusia berbuat kebaikan, suruh gitu kan. Lakukanlah indah lah gitu kan. Tapi kalau tanha anil mungkar, mencegah dari kemungkaran, itu ada risiko Bapak Ibu. Ada risiko. Ulama-ulama kan banyak gitu tuh. Makanya ada, bahkan para nabi pun ada yang dibunuh. Itu caranya. Para orang-orang soleh itu banyak yang dibunuh. Kenapa? Karena sudah berkaitan dengan itu masalah risiko. Contoh zaman Nabi Musa, siapa lawan bari Firaun. Itu sudah berhadapan dengan jati diri itu. Karena Tuhan yang dirubah. Ini Tuhan. Kini kedibalian Tuhan tuh. Ada yang Tuhan loh sebenarnya. Dan bisa main duit mematikan orang sebenarnya kan. Nyo kaluan berdua dari penjara, nyo pancuang seorang mati, nyo pedia seorang kan duit itu. Itu bahasanya, cari dalam Al-Quran itu. Maka siapa Tuhanmu? Rabbi wa rabbukum. Kan gitu. Jadi sudah ada, kalau sudah berkaitan dengan keyakinan, sudah berkaitan dengan masalah paham-paham seseorang, itu ada tantangannya. Itu berat. Dakwah itu berat Bapak Ibu. Siapa yang kamu lanjutin dakwah itu? Itulah para ulama. Kalau awak kan belum seberapa gitu kan. Kalau ibu-ibu apa-apa jadi dakwah mungkin dari rumah ke musola. Kalau buya-buya kadang-kadang kan jauh, kadang kecelakaan di jalan, ada yang jatuh di jalan, ada yang pulang malam, anak istri ditinggalkan. Untuk apa tuh? Itu untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran. Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu kita kemarin itu ke Kabupaten Agam itu. 2 hari 1 malam di sana, agak flu sedikit itu. Karena kita tidak biasa hidup mewah gitu kan, tiba di situ lagi mewah. Kecewa kalau di rumah selalu Pak. Kira dia pakai hotel gitu kan. Aduh, awak basi kan, ampun Pak. KO dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, jadi penting bagi kita kuatkan keyakinan. Alhamdulillah pulang pergi selamat berkat doa Bapak Ibu. Kalau ingin melihat siarannya, lihat di YouTube ada itu. Di Kabupaten Agam. Itu 5 agenda di sana.
Kalau sekali dah ya ada. Maghrib ke Isya, subuh, kemudian korpri sampai jam 9. Jam 9 tu ke pondok pesantren. Setelah itu khutbah Jumat. Nah, itu ada tempat yang lain, itu baru masuk pulang. Luar biasa. Tapi begitulah. Alhamdulillah. Yang jalan dakwah itu tetap dilaksanakan. Tak boleh tidak. Nah, tu besok ke Merlebu pula tu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi yang penting kuatkan keyakinan. Termasuk anak-anak awak, generasi awak. Karena tantangannya itu barik. Mungkin tidak sabarik awak doh. Kalau awak masih mendingan lah. Tapi kalau inyo nantinya 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun yang akan datang ini berat itu. Makanya banyak anak-anak kini abai dengan sholat, tidak peduli. Itu salah satu. Keyakinan itu lemah. Lemah keyakinan. Makanya anak-anak awak jangan sampai. Apalagi anak-anak awak laki-laki, sholat suruh ke suraunya, ke masjid, ke musola. Asal terdengar suara azan datang. Itu tidak ada tawar itu. Sedang orang gaek saja. Kanlah sering disampaikan diceritakan. Orang gaek, orang butuh, tidak ada kamu membiang kamu saji. Para luju salat ke surau kamu saji ya Rasulullah. Anta sami'tu nida, apakah kau dengar azan? Sami'tu ya Rasulullah. Fa'ajibhu. Nah, kalau mendengar, lain terdengar suara azan datang. Itu orang gaek itu. Kau badan gadang, butuh indah. Alun anda bisa berjalan seorang, makan masih kue baru. Pangkalangan gadang lo. Ndak ya salat dah. Oh kami lain salat di rumah sebenarnya, di masjid, di musola. Itu gunanya kamu tu. Apalagi musola lah dakik je awak. Dan awak pasti ditanya Pak Ibu. Kau yang dakik je masjid je musola tu pasti dihisap nantinya. Kau tidak percaya, matilah. Dihisap. Suami-suami yang tak datang ke musola tu dihisap nantinya. Oh kami lain sembahyang di rumah. Alasan sembahyang di rumah. Rasul kayak gitu. Rasul itu sholat di masjid, sholat ayat di rumah, sholat sunnah. Nah, besok kalau sebelum pergi ke masjid, memang sholat sunnah di rumah dulu. Nah, itu caranya. Sholat sunnah, yang wajib baru di masjid jamaah. Dengar redaksi ayat-ayatnya, Bu. Dengar ya Bu ya. Aqimus shalah, bukan aqimis shalah. Aqimus shalah itu berarti berjamaah, bersama. Aqimis salah seorang-seorang. Ya malis salah kerajuan salat. Aqimus salah wa atuz zakah. Itu fi'il amar. Fi'il amar itu dalam bahasa Arab perintah. Al-amru fil amri lil wujub. Perintah itu adalah wajib. Tidak boleh tidak. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Warka'u ma'rakin, 3 perintah Allah di situ. Rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Di mana orang bersama rukuk itu? Di musola, di masjid. Bapak Ibu, bersyukur awak yang dakik je musola. Nabi Ibrahim dulu sabulan mencari tampik. Bersoboklah di lembah. Balatallah nak bujang di situ. Kan Ismail kecil itu. Ya Allah, aku titipkan anakku di sini, tidak ada kehidupan. Kalau zaman Nabi Ibrahim masa rancak kini Makkah tu. Batu-batu sedua tu mah. Tak ada. Berat. Ayah tak ada. Tak ada cik Allah Tarik tu. Apa tinggal tu? Aku titipkan anakku ya Allah di sini. Engkaulah yang akan menjaga. Semoga dia bisa solat. Allahumma ja'al. Akan ada doanya tu. Rabbi ja'alni muqimus solah. Biasa doa itu Bapak Ibu. Alhamdulillah ambo sampai kini tidak tinggal doa itu tu. Alhamdulillah kancang ada dewa pas sembahyang. Berang azannya tiba saja. Kadang azan tiba saja. Ketik-ketik itu. Rabbi ja'alni muqimus shalah, Rabbi ja'alni muqimus shalah. Ya Allah jadikanlah anak-anakku, diriku, keluargaku dia istiqamah dalam menjalankan salat. Kalau ndak doa diri yang ndak amu Bapak Ibu. Disuruh aja tapi ndak amu dah. Nyo membantiang lo apalagi kalau kadang-kadang kok. Lah SMA nyo, lah SMP nyo, lah kuliah nyo, apalagi kalau lo bini. Apa ya nyuruh itu? Nah, itu caranya. Jadi memang dari awal penting sekali.
Kalau solat lah mulainya tinggahan, berarti hubungan dia dengan Tuhannya tidak baik lagi. Tidak baik. Kalau ada manusia solat sudah mulai diabaikan, sia saja manusianya, hubungan dia dengan Tuhannya tidak baik. Dipastikan tidak baik. Karena begitu kata Allah, "Dori baca alaihi mudillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Dia akan ditimpa kemudaratan. Nah, bayang dah. Kemudaratan. Mudarat itu bahasa apa? Bahasa A tuh, mudarat. Menganggih, namanya itu. Maranggih itu. Dia akan ditimpa kemudaratan, kehidupannya itu di masa saja nyebar itu. Kalau dia putus hubungan dengan Allah, putus hubungan sama manusia. Dua hubungan itu tidak boleh putus. Makanya paralu benar jago. Paralu benar. Bahkan tidak usah diambil pemimpin kalau tidak solat. Buya tadi dah payah. Dia sembahyang kan. Begitu Pak Ibu. Ibu kan kaum milih tu. Kalau dia tidak solat, ada Al-Maidah 55. Cari situ. Ada 3. 3 dah salah kategorinya. Empek. Nah. Bu, halo, dengar kalau Bu. Al-Maidah 55. Ibu lihat ibu cari beko. Kalau kau milih pemimpin tu, 1, dia beriman. Yang kedua, solat. Ketiga, zakat. Yang keempat, taat, tunduk, patuh kepada Allah. Kalau tidak. Rantiannya banyak lain. Lainnya orang kau pilih tu. Tidak usah. Oh gini. Itu namanya pencitraan. Ambil dua sana lurui dah. Ya. Salat munafik. Iya, karena ada keinginan selesai itu bayang tu dah. Tak usah. Yang istiqomah. Yang istiqomah saja pilih. Tidak usah sianya. Itu BA tu. Ya Bu ya. Yang penting saya cuma mengarahkan sesuai dengan petunjuk Allah. Masalah pemimpin tu Bu ada dalam Quran Bu. Tidak bisa main-main. Hakikat kepemimpinan itu milik Allah. Khalik Allah. Makanya Adal Malik, penguasa, raja. Implementasinya, pelaksanaannya manusia di bumi kok. Tidak mungkin Allah langsung ke, oi kasih tu. Tidak mungkin Allah kan. Maka manusia, siapa manusia tu? Nabi dan Rasul. Kini Nabi dan Rasul tidak ada. Habis kan? Nabi Muhammad terakhir kan? Masih ada lanjutan. Kenabian dan kerasulan memang habis. Kepemimpinan dakwah tetap jalan. Siapa itu? Lanjutan oleh khalifah. Siapa khalifah pertama? 4. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Selesai beliau, siapa lagi? Itulah para Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, terus ke bawah. Kan terakhir kan di Turki. 1442 itu yang runtuhnya Islam di Andalusia itu. Buka dalam apa itu? Nah, si anak lagi gini, ya ustad, buya, ulama, mereka menyampaikan dakwah Nabi. Jadi yang disampaikan oleh ustad-ustad awak tu perintah Allah dan Rasul. Kalau ada tidak berbentrok dengan aturan Allah dan Rasul, tidak perlu ikut. Makanya kemarin kan banyak perbedaan-perbedaan itu dalam masalah virus corona itu. Nah, itu caranya. Tapi di sana itulah mungkin Allah menunjukkan di sanalah kelemahan kita Islam di dunia itu kan. Kan di dunia itu. Jadi penting bagi kita, mari bagaimana kuatkan keyakinan dan tauhid bagaikan karang di lautan. Bayang tu. Itu kan luar biasa Bapak Ibu. Tak kala Nabi Ibrahim tu istri sedang hamil besar, di mana ditinggal? Batinggan, coba bayang tu. Ibu-ibu kalau sedang hamil gadang kan ditinggal kan ibu tie. Hei, awak sedang mengandung gadang. Anak kala iye lagi. Awak batinggan seorang. Batinggan Bapak Ibu. Apakah ini perintah Allah? Iya, perintah Allah, saya harus berangkat. Gitu kata suaminya. Silakan. Kalau itu memang perintah Allah, Allah pasti menjaga kami. Anak lah iya ndak ada. Biasanya ibu-ibu si malah yang kena awih kok. Tasya dukun lah lebih dah ada gitu kan. San itu. Kan itu sejarahnya Ismail tu. Anak rasul-rasul bebunia iya dujung ni haji tajun tu. Bakajar situ. Siap malayan Bu. Kan kuasa Allah tu.
masih taluk, ingin minum, ndak ada iya doh. Babuni lo dinin doh. Rasul-rasul ayat tajun so, doa ayat mengalasau di situ. Pai lo ke situ, ndak lo ada doh. 7 kali ye. Itu ya Pak ya? Itu yang sa'i itu. Itu menjadi rukun dalam ibadah haji dan umrah. Itu kan penting tuh. Akhirnya apa? Indak di situ aja doh, ndak di siku aja doh. Dari hentakan tumitnya. Anak ketek kalau melantangnya menangi kan ini ko tumitnya kah? Itulah zam-zam. Nampak anak iya kumpul zam-zam. Kumpul sampai kini, bahkan sampai hari kiamat nantinya ndak akan habis. Bara dunia manusia pai membiak iya situ tu. Membawa pulang bagai. Berjual bagai. Itu lo sawo bagai. Luar biasa tu. Dari mana itu? Barokah. Berkah. Tauhid. Kuat. Jadi ibu-ibu kalau ada ditinggal dek minantu awak, dek suami awak, pai dakwahnya, pai untuk kebenaran, membela kebaikan, melaksanakan atau mencek ekonomi keluarga, ndak apa-apa. Siap bang, awak ikhlas bang. Doaan sekami, sama mendoa, sama itu caranya kan. Kau meninggal itu aja semua. Awak tu dah. Jadi kuatkan keyakinan awak. Itu yang penting. Yang pertama adalah teguhkan keimanan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kau tanya Bu? Boleh? Tapi jangan salah salib kan? Masalah kaitan dengan pembahasan keilmuan kita lah. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Sudah meninggal dia ada perbulan dulu. Memang kalau wajib dilaksanakan. Begitu. Semasa hidup dia tidak pernah sholat. Tahu-tahu lah meninggal nyolah di muka awak aja. Udah Al-Quran Ustaz. At-Taubah 86. Itu saja jawabannya tu. Tolong cuy Ustaz. Supaya tidak salah paham pula kita nanti. Syukran. Tangga aja. At-Taubah 86. Awak calian ibu ya. Bukan salah lo awak kah? Orang yang tidak pernah sholat seumur hidupnya, kemudian dia meninggal, dia wafat, itu tidak boleh disolatkan. Tidak apa kita takuin Bu sebenarnya tu mah. Itu baca dia dulu. At-Taubah 86. At-Taubah 86, 83, 86. Ya, bismillah. Wala tusalli ala ahadim minhum matan abada. Dengar lelok ibu ya. Wala, lam di sana larangan. Dan janganlah kamu solatkan ala ahadim atas ini minhum dari mereka matan abada, apabila dia mati selama-lamanya. Ada kata-kata abada, selama-lamanya. Satu. Yang kedua, wala takum ala qabrihi. Dua larangan. Jangan tagak di kuburannya. Ulama tafsir menyatakan tagak di kuburan kamu kasihnya siap awak mangubuan doa kamu doa. Ndak boleh. Ndak boleh. Siap kuburan berangke. Gitu. Bangkok gitu. Bako mau dituban gitu kan. Jawabannya innahum kafaru billah. Dia telah kafir kepada Allah. Wa rasuli, rasulnya, wa matu wa hum fasiqun, dia mati dalam keadaan fasiqa. Fasaqa fasik, dia faham, dia ngerti, nyoh tahu tapi tidak mengarajuan. Jadi kalau merujuk kemari, yang tidak pernah sholat seumur hidupnya, kemudian dia meninggal, tidak usah sholat kan? Kalau ingin orang nyalakan silakan, kan orang lain. Ambil dulu hukum. Salat jenazah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Seorang melaksanakan lapih yang lain dari kesalahan, gugur. Seorang saya, contoh orang ziko dek saking berangnya ada yang tidak pernah salat.
Kemudian lata-lata di musola ko. Ndak ada yang namu sembahyang seorang lah do. Ustaz pai kabur. Papa ko hilang sedoya. Ibu-ibu orang cari jauh itu. Batu. Ujung ndak pernah sembahyang lewat ambo sih ko. Ambo sembayangan seorang saya. Mau sembahyang seorang, mau gendong seorang, mau angkit seorang. Aku buat tu. Selesai itu mah. Bapak ibu di sini lepas dari dosa. Kenapa? Satu, melaksanakan, menyelenggarakan, gugur kewajiban semuanya. Pada payah. Jadi kalau tahu orang tidak sholat, orang-orang tu tak usah satu. Banyak alasan. Pergi ladang kayak pasar kayak masak dapur kayak mau cuci banyak alasan tu. Di dunia saja kasih hukum dulu, apalagi di akhirat. Hukum Islam itu membuat jerah. Andaikan itu diberlakukan Bapak Ibu, sekali saja sekali. Aduh gua di jemaah gua di pisang gua di watas gua ndak pernah salat semua hidup itu cingkah orang lo perangai ya. Oh cingkah orang tu lo bahasa kampung tu ndak pernah tahu-taunya meninggal itu kan. Indak di sembayangan dah, ndak salat dah. Ana terjadi. Orang akan takut, babayo situ mah sembayang salah, besok ndak sembayang orang dah. Tu sembayang salah, besok ndak sembayang orang dah. Hukum jerah. Jadi hukum Islam tu bukan akhirnya orang bobono-bono sembahyang kan? Pasti penuh masalah kok. Kincik-kincik sah semua. Itu caranya. Jadi teknisnya kayak gitu aja. Nah, kalau merujuk kepada Al-Quran ini, memang kayak gitu. Atau balapan nampak, boleh apa ibu lihat nantinya di rumah. Supaya tidak salah pula kita. Makanya sholat itu sangat penting bana. Kok kabaranti sholat Nabi dulu. Rasulullah maksum. Apa tu maksum, Bu? Terbebas dari dosa. Lama ngantuk, Bu? Nyang. Enggak. Rasulullah tu akhlak beliau baik. Sudah mendapat jaminan ampun. Surga sudah berada. Lah di tangan. Saja diminta dapat. Tapi kok Rasul sampai bangkak kaki beliau dia sujui. Dia solat. Tandua tu. Berarti solat tu penting. Yang kedua, bukti penting solat tu. Tidak ada ibadah yang sampai di Isra Mi'rajkan kecuali hanya solat. Itu perlu tu. Makanya solat tu penting. Haji turun wahyu. Apalagi Al-Quran turun wahyu. Puasa turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Banyak seluruh ibadah tu turun wahyu. Solat Rasul langsung. Berarti penting solat itu. Selanjutnya pentingnya solat. Tadi beda ya, beda antara umatku dengan kafir kata Rasul. Nanti di akhirat nangka di pareso pertama kali solat. Dalilnya awwalu ma yuhasabu bi'abdihi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti diperiksa di hari kiamat itu tentang solat. Fa'in saluhat saluha sairu amalihi. Kalau bagus amalan solatnya, dia akan bagus amalan-amalan di belakangnya. Amalan di belakang itu maksudnya saja yang dibuat itu menjadi elok. Kenapa? Bagus solatnya. Fa'in fasadat sairu amalihi. Kalau rusak, cacat, tidak ada sama sekali amalan solatnya, akan terbawa rusak amalan-amalan yang lainnya. Lai tagak masaji 10 solat ndak. Itu caranya. Bermanfaat hidup bagi manusia. Solat ndak. Makanya penting solat tu. Seluruh para nabi dan rasul tu solat. Nabi Isa pun solat. Saya dalam Al-Quran surah Maryam. Jelas itu. Siapa yang Nabi Isa nak sembahyang? Cuma solat tentu beda dengan kenabian masing-masing. Nah gitu. Jadi ada semuanya. Itu bukti tadi penduduk neraka itu menjawab qalu itu jamak. Jamak itu kasadwalahnya. Sejak mulai daripada Nabi Adam sampai akhir zaman. Lam nakum minal musallin. Kami tidak solat gitu. Ternyata penting sekali ibadah solat itu Bapak Ibu. Jadi tolonglah dibawalah anak-anak cucu awak yang di rumah nanti cici itu. Bawa kemari. Kok sudah solat kok bermain-main lah. Kok kapai lah.
Dah ada kau karajo lah. Tapi tak dengar panggilan Allah, panggilan solat, datang dulu. Utamakan itu supaya ada keberkahan hidup. Masih ada, Bu? Tanya. Dia ada kaitan itu. Usahanya dalam baik lagi. As-salatu ala waktiha. Salat itu lebih baik di awal waktu. Kalau dalam ibu bertanya dalam ilmu fikih, batasan salat zuhur, asar. Sabalun azan orang asar, zuhur masih ada. Tapi itu golongannya fawailul lil musallin. Lah iya salat. Apa kau ingin itu? Enggak kan? Awaluha, masuk di awal waktu. Makanya masuk awal waktu. As-salatu ala waktiha. Salat itulah di awal waktu, karena sudah ditentukan waktunya. Utama itu dulu. Because sudah pai-pai lah. Apa penyebabnya? Itu rayuan ubili nak dapat dia waktu. Jangan dia di ujung-ujung je lah. Awak umur lah lanjui. Walau gaya-gaya kau solat di ujung waktu je. Rugi sangat awak tu. Tinggal tu dulu. Kalau Pak Ibu Pak Haji Umrah tu saya lihat kalau terang al azan orang tu hanya tinggal sekadar you tungkui itu tu nyopai itu. Itu caranya. Tinggal dulu. Jangan dibiasakan. Itu kebiasaan. Nyok memang iblis memang strategi itu strateginya. Bekolah lu kamai dah mah. Lu nak apa tamu dah mah. Bekol dijuang salah kai. Berarti awak sanggup dan mampu dirayu oleh iblis. Memang iblis kayu itu. Iblis itu hanya satu tugasnya, menyesatkan manusia. Awak sekarang jawabannya, pulang dari siku ada kerajo rumah aku mah. Lalu aku jago lalu ada kerajo, selalu lalu ada kerajo. Katu ketik ada kerajo. Macam-macam. Kerajo itu tak biar-biar dia. Jadi utamakan itu dulu. Siap solat, baik. Laku lanjutkan. Di Makkah tu, ya. Kurang lagi. Ya. Langsung ke jalan itu sembahyang. Ke jalan. Ya. Ya. Dia masalahnya Makkah tu ada gua. Ya. Kaitan lain. Ke jalan tu nak jalan jalan. Ya. Yang penting solat jaga. Ya Bu ya. Masih ada ni yang halo. Enggak, yang ini tadi aman. Utamakan di awal waktu. Kalau di ujung beko atau masbuk taruh saya rugi. Kerugiannya sia yang menjaga solat 5 waktu berjamaah, solat jamaah, ndak usah lama, 40 hari saja, ndak lepas takbiratul awal. Takbiratul awal itu takbiratul utlah. Allahu Akbar kata imam. Takbir pertama tu takbiratul ihram tu ndak lapis itu dah. Dia terbebas dari siksa kubur. Kan mudah dah. Pelihara tu tadi. 40 hari. Ya boleh. Tapi kau dapat nanya jangan 40 hari. Tahu di mana Rui? Sudah 40 hari pak. Yang jadi masbuk kepanjang salah dah. Remuh dah. Okey, Niang. Awak kan kapai jalan. Ya. Jalan jauh dah ke? Musafir. Ya. Bayang dulu. Habis sholat orang masih azan atau masih tamat. Enggak apa-apa. Karena kita sudah sholat dalam waktu. Nyo yang enggak boleh sholat di luar waktu. Di waktu azan tu dah masuk waktu. Udah. Mungkin awak dia ada perlu. Awak dia ada perlu kapai gitu kan. Kalau enggak kau tinggal gitu kan. Maka terdengar suara azan. Azan itu tanda waktu sudah masuk. Atau orang tak ambil azan, mungkin ustaz awak pergi ke wudu lah dulu. Lah lewat 1 minit. Waktu lah masuk. Contoh kini tujuan le berapa Pak? Zuhur. 5 wale. Enggak lah 5 wale. Jam 2 wale 5 wale lah masuk ke tu. Jam 5 wale 6 balik, jam 2 wale 6 balik alun azan di musola dah. Mungkin ustaz awak pergi wudu. Udah solat aja. Kita sudah solat di dalam waktu. Nyo yang tak boleh solat di luar waktu. Waktu masuk jam 2 wale 5 wale. Awak solat jam 2 wale lewat 10 Betul masuk tu dah? Belum.
Dosa dah. Ini ya. Nah, boleh. Mungkin awak dia ada tasasa ke pai karajo atau pai kegiatan apalagi kau konde-konde nak daro gitu kan. Macam lah. Nya biasanya kau berapa nak daro kau ucuk acuk menggiliang sembayang kau. Tinggal dulu. Mungkin bapak ibu tahu dulu gitu kan. So katu ambo jadi menantu siko. Ambo buka seorang, ambo suruh sembayangnya, bayang kamar kan. Bayang boh kan. Sudah itu lah pasang lah dah. Balik aja. Pasang. Mungkin bapak ibu masih tahu, tapi ambo tak kenal ambo. Karena istri ambo gitu kan. Orang azan di jam itu ibadah buka. Orang anu nak dulu ya senyum. Udah asan pansang sunciang tu. Biar mau buka semua kan. Nyelam nyanyi kesekian. Buka seorang. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kan ambo sabui kan ke Bapak Ibu supaya tahu gitu kan. Enggak ada ceritanya. Utamakan itu dulu. Salat. Tua. Sudah itu beko baru mau ora pulai nak daronyo. Kok ora pulai aja kan. Ma pakaian. Apa kemarin celi pakaian celi mbo semua kan. Oh iya dah. Gitu. Ya Bu ya. Masih ada tanya? Nang? Ya, silakan. Pas. Azan ulang. Pas dengan azan. Jadi oleh sebab itu utamakan pelihara selalu solat berjamaah. Awak mau solat lelaki siko. Kalau dulu jauh masih ada alasan. Mungkin ke pisang, islah, mungkin ke jami' ke bawah. Kini lelaki. Maka nanti bisu awak tidak bisa melak. Tidak ada alasan awak bisu di akhirat. Tapi kalau bisa melak bisu ya tidak tahu ada. Tapi nanjale tugas awak untuk menyampaikan. Jangan sampai beko di akhirat besok bermasalah panjang awak karena musola daki rumah awak tadangah di awak azan. Baik Bapak Ibu, demikian saja terlebih dan terkurang mudah-mudahan kita bisa mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.